Selamat pagi dan salam jumpa kembali pada hari ke-326 2022. Kita akan memulai karya kita pada saat ini. Marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca renungan hari ini pada Rabu 21 Desember 2022 yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 7. Demikian tertulis, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, and in all eagerness, and in the love from us that is in you, make sure that you excel in this act of kindness too. Amen. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kaya dalam pengertian Paulus bukan kaya dalam artian harta, menumpuk harta, materi. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu. Kaya secara manusiawi sering dikonotasikan ialah untuk memiliki banyak materi, harta, mobil, rumah, uang, tanah, sawit, dan sebagainya. Itu yang sering kita pahami. Ternyata menurut pandangan Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya. Ada kaya dalam arti secara materi, tapi ada juga kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, kasih, dan lain-lain. Nah, walaupun seorang mempunyai harta yang banyak secara materi, tetapi jika ia tidak memiliki kasih yang berlimpah, juga pengetahuan yang luas, maupun iman yang besar, dia belum kaya dalam segala sesuatu. Jadi harta itu tidak membuat kita kaya dalam segala sesuatu. Maksudnya kaya materi ya. Tidak akan membuat kita kaya dalam segala sesuatu. Kalau dia punya harta seperti yang saya sebutkan, tapi tidak memiliki kasih, tidak memiliki pengetahuan yang luas, tidak memiliki kasih yang melimpah membantu orang lain, itu hanya dia kaya secara materi, tapi tidak kaya dalam segala sesuatu. Sayangnya banyak orang yang hanya kaya secara materi, tetapi tidak merasa memiliki segala sesuatu, sehingga dia jatuh dalam kesombongan. Saya ulangi, sayangnya banyak orang yang hanya kaya secara materi, tetapi tidak merasa memiliki segala sesuatu, sehingga menjadi sombong sekali. Nah, sebaliknya ada orang yang kaya dalam segala sesuatu, yaitu tadi iman, pengetahuan yang luas,
bertindak dalam kasih, berlimpah dalam kasih, tetapi dia tidak memiliki harta dunia sehingga dia menjadi minder. Dia melakukan pelayanan yang tulus, melakukan bantuan kepada orang lain dengan bantuan yang tulus. Dia memiliki pengetahuan, wawasan yang luas, tapi karena dia miskin, maka dia minder. Tidak bisa mengatakan sesuatu kepada orang lain. Padahal orang kaya tersebut memiliki pengetahuan yang luas atau segala sesuatu. Tapi karena dia tidak memiliki materi, maka dia tidak dianggap kaya dalam segala sesuatu. Kekayaan di dalam iman kepada Yesus Kristus tidak bergantung pada harta benda. Kekayaan dalam iman kepada Yesus Kristus tidak bergantung pada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu kita harus memiliki banyak harta dulu baru menjadi kaya dalam segala sesuatu. Tidak. Pun tidak menunggu kelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih. Saya harus punya uang 1 miliar, 1 M supaya bisa menolong orang. Oh, jangan. Jangan tunggu kau punya saldo di rekeningmu banyak biar bisa kau menolong orang. No. Mungkin saldomu tidak cukup, tapi hatimu kaya menolong orang. Itu yang luar biasa. Maka kaya dalam sesuatu jangan pertama tunggu kamu kaya dalam harta materi. Jangan tunggu kamu berkelimpahan dalam uang. Tetapi kendati kau tak memiliki itu semua, kamu kaya dalam segala sesuatu, kau punya iman di dalam Yesus Kristus, kau punya pengetahuan yang luas yang hendak kau sebar kepada orang lain, kau punya niat mengasihi orang lain, membantu orang lain, itu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam segala sesuatu itu diartikan kita memiliki lebih dari cukup, berada dalam kelimpahan, kaya yang luar biasa, sehingga kita memiliki hati yang melimpah, hendak menolong orang, hati yang melimpah untuk memberi pengetahuan supaya orang tidak mati dalam kebodohan, tidak dibodoh-bodohi oleh orang-orang pintar, tapi kita memberikan wawasan-wawasan, pengetahuan-pengetahuan yang baik dan benar supaya orang mampu mengatasi kehidupannya, persoalannya, dan pergumulannya. Dan kita memberi ide-ide yang kreatif, kita menolong dia untuk mencari solusi dalam persoalan hidupnya. Kita memberi apa yang ada pada kita untuk meneruskan kehidupannya. Dan kita memberi, mengajarkan iman kepadanya. Itu sudah berarti kita kaya dalam segala sesuatu. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa kekayaan yang hendak disampaikan oleh Paulus dalam nas hari ini? Ada beberapa kekayaan yang harus kita gumuli dalam teks ini. Pertama, kekayaan dalam iman. Kedua, kekayaan dalam pengetahuan. Ketiga, kekayaan dalam kesungguhan untuk membantu. Dan kekayaan dalam kasih terhadap sesama manusia. Izinkan saya untuk mengurai satu persatu kekayaan yang dimaksud oleh Paulus. Yang pertama, kaya dalam iman. Artinya iman yang menyelamatkan. Kita kaya dalam iman yang menyelamatkan, bukan iman yang mematikan. Tapi kita mengajar orang supaya imannya menyelamatkannya. Dia punya iman kepada Tuhan yang benar, kepada Yesus, maka dia selamat. Jangan beriman kepada dunia yang mematikan. Jangan beriman kepada kesuksesan yang mematikan. Tapi berimanlah kepada iman yang menyelamatkan. Itu kekayaan kita. Artinya kita harus mampu memberikan pengajaran iman yang benar
kepada orang-orang yang kurang beriman. Orang yang memiliki harta iman, maka Paulus sebenarnya hendak mengatakan bahwa dia akan memiliki kemampuan fasih lidah, kelancaran berbicara, mengurai kebenaran Kristus kepada setiap orang. Itu kaya dalam iman. Kita harus memiliki kekayaan dalam iman, yaitu iman yang menyelamatkan. Yang kedua, kaya dalam pengetahuan. Artinya pengetahuan rohani, bukan pengetahuan licik atau tipu daya, tapi pengetahuan rohani, supaya kita mampu mengarahkan, mengajarkan, memberikan pendidikan iman kepada orang-orang, supaya imannya bertumbuh dan dia memperoleh pengetahuan yang kekal, pengetahuan yang menyelamatkan dirinya. Kita percaya bahwa sumber pengetahuan ialah Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber pengetahuan, kata pengamsal. Dan sumber pengetahuan yang sejati itu ialah Yesus Kristus. Jadi kalau kita kaya dalam pengetahuan, itu berarti kita kaya dalam pengenalan akan Kristus, kaya dalam akan pengetahuan tentang Kristus. Itu kekayaan yang kedua. Kita punya pengetahuan yang berguna, bukan menyebabkan kesombongan atau kehancuran orang lain, tetapi kita memiliki pengetahuan yang menolong orang untuk mampu keluar dari setiap pergumulannya. Itu kekayaan yang kedua. Kekayaan yang ketiga, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Jemaat Makedonia itu adalah jemaat yang tidak punya banyak harta, tetapi mereka mau peduli dan mau sungguh-sungguh membantu orang di Yerusalem yang membutuhkan uluran tangan kasih mereka. Jadi kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Ada orang yang kita lihat kekurangan, kita menolongnya dari kekurangan kita. Sehingga saya katakan tadi, jangan tunggu rekeningmu 1 miliar. Tapi apa yang ada pada kamu, berilah kepada orang yang membutuhkan. Itulah kaya untuk membantu orang lain. Pada masa Natal ini, masa-masa Advent menuju Natal ini, perlu kita mengeluarkan dari apa yang ada pada kita, membantu saudara-saudara kita, dari keluarga kita, dari masyarakat kita, dari gereja kita. Berbagi untuk membantu. Itu adalah kaya dalam segala sesuatu. Yang terakhir, kaya dalam kasih terhadap sesama. Orang yang percaya itu harus berlimpah dalam kasih dengan sesama. Kasih yang berlimpah ini boleh menyumbang orang-orang yang berkekurangan, yang berkebutuhan. Sama seperti orang Makedonia menyumbang orang-orang miskin di Yerusalem. Mereka memberikan sumbangan-sumbangan sehingga mereka berlimpah dalam kasih, menolong orang lain, memberi kasih kepada sesama. Ini harus kita miliki. Jadi kalau kita sudah memiliki itu, maka kita sudah memiliki kekayaan dalam segala sesuatu. Inilah 4 hal yang akan membuat kita kaya dalam segala sesuatu. Yang pertama, kaya dalam iman, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu, dan kaya dalam kasih terhadap sesama. Karena itu, marilah kita meneladani hidup Paulus yang kaya dalam segala sesuatu dan mengikuti teladannya, melayani sesama manusia, sama seperti jemaat Makedonia melayani jemaat di Yerusalem. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami supaya kami kaya dalam segala sesuatu, sehingga kami memiliki kekayaan dalam iman, kekayaan dalam pengetahuan, kekayaan dalam kesungguhan untuk membantu, kekayaan untuk kasih terhadap sesama. Mampukan kami mengerti, memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga prokes, pakai
pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.